Sajak nomor 15, Wacana Cinta. Nanti setelah engkau menjadi orang yang kaya raya, percayalah, wahai kekasihku, akan banyak orang mengaku sebagai saudaramu, kerabatmu, dan temanmu. Sementara sekarang, ketika aku bertanya kepada orang tentang dirimu, banyak yang menjawab tidak tahu. Sehingga engkau mungkin ingin menjadi terkenal. Seringkali engkau mengenakan pakaian yang kurang senonoh supaya menarik perhatian orang. Sebenarnya penghasilanmu sudah cukup bagus. Sekalipun sebagai kepala koki di sebuah kuliner, dibandingkan dengan gaji seorang profesor, doktor, guru besar di sebuah perguruan tinggi ternama. Lalu kurang apa lagi? Aku ini seorang pengamat ulung tentang psikologi perempuan. Tetapi sampai sekarang, aku belum pernah punya keberanian untuk mengatakan secara pasti tentang apa yang sesungguhnya diinginkan oleh perempuan. Sampai sekarang aku belum dapat memastikan apa yang engkau impikan. Soal pernikahan yang belum lama kita wacanakan, untuk sementara waktu, biarkan saja dulu sebatas wacana. Tidak usah terburu-buru. Yang penting biar lambat, asal selamat. Aku sangat mengerti, wahai kekasihku. Pernikahan itu merupakan salah satu cara yang paling efektif yang dapat digunakan untuk mengetahui seseorang yang diduga dapat diajak hidup bersama dalam kedamaian. Aku ingin berterus terang kepadamu bahwa aku sudah berulang kali bercinta dengan perempuan, tetapi berujung dengan kegagalan. Semula, aku telah mengambil keputusan untuk diriku sendiri bahwa aku tidak akan menikah kecuali dengan seorang perempuan yang berbudi luhur. Tetapi setiap perempuan yang kucintai juga selalu mengatakan ingin mendapatkan suami yang berbudi luhur. Dan lalu akhirnya aku tertolak. Sejak itu, keputusanku terpaksa kubatalkan lagi. Sejak aku mencintaimu, yang penting asal perempuan yang baik-baik saja, tidak usah terlalu ideal. Ternyata, semakin banyak aku mempelajari perempuan, aku semakin tidak mengerti tentang perempuan. Ternyata pula akhirnya aku menemukan kecerdasan khusus dalam menghadapi perempuan. Yaitu, aku harus dapat menyembunyikan kecerdasanku tentang perempuan ketika aku sedang berhadapan dengan perempuan. Dengan cara demikian, aku mampu mengorek, menggali, dan mempelajari perempuan. Termasuk dirimu, wahai kekasihku. Ternyata, karena engkau dapat membuat masakan yang sedap, sehingga engkau juga mampu bercakap-cakap yang sedap dan enak didengar telinga. Mengapa engkau pandai membuat masakan sedap? Apa resep khusus yang engkau miliki harus engkau sembunyikan?
Atau usahakan supaya mendapat hak paten? Demikian juga percintaanku bersamamu. Sembunyikan yang rapat. Jangan sampai ada orang lain yang tahu. Jangan engkau ceritakan kepada siapapun. Cinta harus dirahasiakan. Jangan dipublikasikan. Jagalah selalu cinta kita tetap berada dalam ruang privasi. Cinta akan hilang rasa sedapnya ketika menjadi konsumsi publik. Aku benar-benar merasakan di dalam cintamu ada kejujuran. Untuk itu, simpanlah rapat-rapat dalam hatimu. Aku tidak merasakan ada kepura-puraan dalam sikapmu dan dalam percakapanmu. Sehingga aku yakin pada saat engkau akan membunglon, nuranimu sendiri yang akan menegur hatimu. Terlihat, kepala koki lebih santai dari orang yang bekerja sebagai koki. Tetapi nyatanya, kepala koki sangat melelahkan. Sehingga suatu hari engkau pernah mengeluh. Capek. Sambil memijat-mijat betismu sendiri. Lalu aku tawarkan, biar ku pijat. Kau menjawab, tak usah, terima kasih. Tapi kupaksa dan akhirnya engkau menyerah. Sambil memijat betismu, aku pun terus bercerita. Karena engkau belum lama menjadi kepala koki, mungkin engkau merasa kelelahan. Akan tetapi nanti setelah lama dan terbiasa, engkau akan merasa nyaman. Engkau tidak menjawab, hanya memejam mata, menikmati pijatanku. Sambil memejam mata, engkau bergumam dengan nada rendah. Ingin punya anak berapa? Kupijit betis keras-keras lalu kujawab, kawin saja dulu. Engkau tersenyum, tetapi tetap sambil terpejam. Setelah membuka mata, engkau lanjutkan percakapanmu. 2 saja cukup. Anak banyak nanti tidak terurus dengan baik. Anak-anak yang tidak terurus dengan baik akan menjadi cikal bakal kejahatan di masyarakat. Setuju, jawabku singkat. Separuh hidupku habis untuk mencari perempuan yang cocok untuk menjadi istriku, yang aku cintai, yang akan mendampingi hidupku, yang dapat diajak berbagi suka dan duka. Tetapi nanti separuh hidupku akan terhabiskan pula menanti saat perpisahan untuk selamanya dengan orang yang aku cintai. Pijatanku kuhentikan seketika karena terlihat engkau tertidur pulas. Engkau sangat cerdas dan pintar, sehingga layak bila nanti setelah engkau menjadi istriku, akan kuberikan kebebasan kepadamu sepenuhnya untuk memilih mana yang patut engkau lakukan, untuk memilih sendiri mana yang baik dan mana yang buruk. Tetapi, bila engkau bodoh dan dungu, lalu kuberikan engkau kebebasan, maka sama artinya dengan orang gila diberi pistol. Awalnya aku merasa kecewa, berpisah dengan orang-orang yang pernah aku cintai, wahai kekasihku.
Tetapi setelah aku bersambung bersamamu, dan setelah aku pikir-pikir, ternyata aku sekarang lebih nyaman daripada berakrab dengan orang-orang yang tidak mampu memberikan penghargaan. Juga termasuk menganiaya diriku sendiri apabila aku selalu memberikan perhatian kepada mereka yang merasa nyaman tanpa kehadiranku. Suatu hari, engkau pernah mengeluh kepadaku. Terkadang, aku merasakan kecemasan yang sangat mendalam ketika terbayang dalam pikiranku tentang kematian. Sambil kubelai rambutmu, kujelaskan kepadamu lebih jauh. Kematian bukan sesuatu yang perlu engkau takuti, karena kematian adalah kepastian. Tetapi yang lebih mengerikan adalah ketika engkau tidak merasakan bahwa sekarang engkau masih sedang dalam keadaan menjalani kehidupan. Secara tidak sadar sering kali kita mengabaikan bahwa di dalam diri kita tersimpan banyak persoalan. Di dalam relung-relung hati kita, di dalam lorong-lorong gelap yang tidak berpenghujung, lebih banyak dari benda-benda yang tersimpan di dasar lautan. Itu yang sering terjadi. Rasa cemas muncul tiba-tiba tanpa dipanggil. Kenangan-kenangan lama mereproduksi sendiri, mengapung ke permukaan. Dalam percakapanku bersamamu setiap saat, wahai kekasihku, perlu engkau ketahui. Ketika aku ingin memahami apa yang engkau maksudkan, aku tidak mendengar ucapan yang meluncur dari mulutmu, melainkan yang kudengar adalah ungkapan yang meluncur dari sorot matamu. Sebaliknya, jangan menilai diriku sebagai pemalas dan culas, karena aku banyak tenggelam dalam berpikir. Sungguh, banyak pekerjaan-pekerjaan yang terlihat dengan kasat mata seperti memasak, tetapi juga banyak aktivitas yang tidak dapat dilihat mata. Sesungguhnya yang kita butuhkan dalam hidup ini bukan hanya pada kekuatan fisik, melainkan yang paling penting adalah semangat yang tinggi dan kehendak yang kuat. Bila perlu, mundur dulu, supaya kita bisa melompat lebih jauh. Terkadang kita terjatuh, terkadang kita tersungkur, lalu kita bangkit lagi. Bahkan mungkin kita terpaksa merangkak sambil meraba-raba jalan yang harus kita tempuh. Lalu kita lanjutkan lagi perjalanan hidup kita dengan sekuat tenaga. Ini yang kita perlukan untuk menuju keberhasilan. Dalam keadaan tertidur lelap, setelah kupijat betismu, kuhitung dengus nafasmu satu-satu. Begitu pula ketika engkau menangis di hadapanku. Kuhitung butiran-butiran air matamu yang menyeberangi pipimu yang merah itu, lalu menetes di atas lempengan hatiku, sehingga membuat kalimat-kalimat cinta terukir sangat indah. Memang apa saja bila diletakkan dalam kerangka ekuilibrasi tentu sangat baik sekali. Tetapi yang paling hebat bila cinta kita diposisikan dalam suasana keharmonisan. Sehingga nanti senyumanmu akan menjadi matahari terbit yang dapat menghalau kegelapan hatiku. Sebaliknya,
Air mata yang mengalir dari kelopak matamu menjadi anugerah Tuhan yang dapat menghimpun segala potensi yang ada di dalam dirimu menjadi suatu kekuatan. Pada akhirnya, buku-buku yang pernah kutulis tentang cinta, wahai kekasihku, sudah terlalu banyak. Namun demikian, aku tetap tidak punya kemampuan untuk mengungkap cintaku kepadamu. Akan tetapi, sekali engkau mengatakan, "Aku mencintaimu," semuanya menjadi terjabarkan. Pukul 24.00 engkau datang dengan membawa bungkusan nasi dan masakan. Ingin makan malam bersamaku. Setelah kucicipi, memang terasa sedap sekali masakanmu, sehingga dengan spontan engkau kupuji. Enak banget. Engkau tersenyum gembira menerima pujianku. Sambil tersenyum riang menerima pujianku, tiba-tiba meluncur pertanyaanmu. Sampai kapan wacana cinta diakhiri dengan keputusan pasti? Tidak lama lagi, setelah semua hutangku dapat terlunasi. Jawabku sambil mengunyah masakanmu yang sedap. Kalau begitu, kita bikin kuliner sendiri saja. Usulmu kemudian. Indramayu, 10 November 2022, Buya Abdul Syakur Yasin. Tersun.